Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah tafsir konseling. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit poster yang sudah kami buat, yakni tentang tafsir Al-Quran Al-Azim. Akan tetapi terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri, yakni dengan saya sendiri, Rizal Bagus Firmansyah, dengan NIM 191221094 dan kelas BKI 4C. Saya Putri Purwandari, NIM 191221082. Saya berasal dari kelas BKI 4C. Nama saya Umay Afni Habibana, NIM 191221076, kelas BKI 4C. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, yakni kitab tafsir tersebut yang dimiliki oleh mufasir yang bernama Ibnu Katsir, yang lahir pada tanggal 700 Hijriah atau 1301 Masehi dan meninggal pada tahun 774 Hijriah atau 1375 Masehi. Ibnu Katsir itu sendiri memiliki nama asli yaitu Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Quraisy al-Dimashqi. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Fida. Lahir di Basrah. Dalam bidang hadis, ia banyak belajar dari ulama Hijaz yang memperoleh ijazah dari Al-Wani. Ia juga dididik oleh pakar hadis terkenal di Suriah, yakni Jamal al-Din al-Mizzi, yang kemudian menjadi mertuanya sendiri. Dalam waktu yang cukup lama, ia hidup di Suriah sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal. Ibnu Katsir merupakan pakar fikih yang dapat dipercaya, pakar hadis yang cerdas. Sebuah karya yang dibuat oleh Ibnu Katsir yaitu ada tafsir Al-Quran Al-Azim, ada Al-Bidayah wa An-Nihayah fi At-Tarikh, kitab Jami Al-Musanid wa Al-Sunan, dan Al-Takmil li Ma'rifat Al-Siqat wa Al-Du'afa wal Al-Quran Al-Azim menjelaskan tentang urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in, dan metode tafsir yang paling baik. Langkah penafsiran dari kitab Al-Quran Al-Azim yaitu menyebutkan ayat yang mudah dan ringkas, kemudian mengemukakan berbagai hadis atau riwayat yang marfu', dan mengemukakan berbagai pendapat mufasir atau ulama sebelumnya. Dalam bidang ilmu hadis, pada tahun 748 Hijriah atau 1348 Masehi, ia menggantikan gurunya Muhammad ibni Muhammad al-Zahabi sebagai guru di Turba Salih atau sebuah lembaga pendidikan. Pada tahun 756 Hijriah atau 1355 Masehi, setelah Hakim Taqiyuddin al-Subki wafat, ia diangkat menjadi kepala Dar al-Hadis Asy-Syarifiyah atau sebuah lembaga pendidikan hadis. Kemudian tahun 768 Hijriah atau 1366 Masehi, ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankili Buga di Masjid Umayyah Damaskus. Penulisan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim dimulai setelah ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus di tahun 1366. Metode penulisan: 1. Metode dan corak penafsiran. 2. Sistematika penulisan. Keistimewaan dan kelemahan tafsir Al-Quran dan Al-Azmi. Keistimewaan: yang pertama, menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam keserasiannya, keselarasan lafaznya, kesimetrisan uslubnya, serta keagungan maknanya.
Yang kedua, menghimpun hadis dan kabar baik itu perkataan sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai bidang. Yang keempat, jika ada Israiliyat, ia mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya, juga menyangkal kebohongan dengan menggunakan konsep jar wal ta'dil. Yang kelima, menjelaskan dengan detail indikasi hukum dalam suatu ayat. Kelemahan tafsir Ibnu Katsir yaitu: yang pertama, tidak menjelaskan unsur atau kaidah kebahasaan yang terkandung. Yang kedua, masih memasukkan Israiliyat meski dengan menyertakan penjelasan.